Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum Bapak mulai, monggo Mas Rifki untuk memimpin berdoa sama teman-teman yang lain. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak-anak. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Oh, alhamdulillah, barokah berangkat semua. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi kelas 11 pendidikan agama Islam mengenai kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai ketentuan makanan dan minuman halal dan haram. Jadi kita dalam adik-adik selaku orang yang sudah balik, orang yang sudah bisa berpikir, harus bisa membedakan mana minuman halal, mana minuman dan makanan yang halal dan haram. Karena apa? Ketika kita makan minuman dan makanan yang halal, kita melakukan kehidupan seperti ibadah dan yang lain, kita bisa sempurna, tidak terhalang-halang oleh barang yang haram. Sebelumnya saya akan tanya, Bapak akan tanya mengenai apa sih makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Monggo Mbak Sania menjelaskan. Makanan halal yang bagaimana? Ya, makanan yang haram? Ya, babi, betul. Jadi pengertian Bapak akan menjelaskan bahwasanya pengertian makanan dan minuman halal. Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, baik bagi kesehatan tubuh atau tidak mendatangkan bahaya bagi tubuh. Istilahnya yaitu halal. Halal itu berasal dari bahasa Arab yang artinya dibenarkan atau dibolehkan. Jadi segala sesuatu berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal untuk dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mudarat bagi kehidupan manusia, seperti racun, barang-barang yang menjijikkan dan sebagainya. Karena Allah berfirman dalam Qur'annya, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Maka makanlah yang halal, baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurlah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Quran surat An-Nahl ayat 114. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya jauhilah makanan dan minuman yang haram, yang dekatilah atau syukurilah makanan yang itu bersifat halal, baik dari rezeki, dari Allah memberikannya, dan syukurilah nikmat Allah bahwasanya kamu hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua yaitu jenis-jenis makanan dan minuman halal. Jadi kehalalan makanan dan minuman dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah halal secara zat. Apa sih halal secara zat? Halal secara zat yaitu digolongkan beberapa menjadi jenis. 1, berupa hewan yang ada di darat maupun di laut seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, ikan, itu bersifat halal. Sifatnya secara zat. 2, berupa nabati. Nabati itu apa? Tumbuhan seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian. Dan yang terakhir adalah berupa hasil bumi yang lain seperti garam. Itu adalah halal. Yang kedua, halal secara cara memperoleh. Halal cara memperoleh itu juga dibagi menjadi beberapa, yaitu 1,
halal dari hasil bekerja yang halal, bukan dari kita maling, kita dapat uang, kita belikan makanan, itu bersifat haram karena kita bertindak selaku salah. Maling itu dilarang, terus kita dapat uang, kita belikan makanan, itu tidak boleh. Yang kedua, halal dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah atau nikahan, warisan, wasiat, itu bersifat halal. Dan yang ketiga yaitu halal dari ghanimah. Terus yang ketiga, jenis-jenis makanan yang ketiga adalah halal cara memproses sehingga menjadi makanan dan minuman. Contohnya, harus dicermati asal usul bahan, jangan sampai ada yang berasal dari bahan yang non halal. Contoh, kita makan burger nih, burger ini daging sapi atau daging ayam atau daging babi. Nah itu kita harus tahu asal usulnya, tidak langsung kita makan. Kita harus tanya dulu, ini halal atau haram, ini daging kambing, daging sapi atau daging babi. Terus yang kedua, jangan sampai ada cemaran bahan non halal pada dapur tempat pengolahan. Contoh, di dapur ada minyak babi, itu kita tidak diperbolehkan. Terus yang terakhir itu halal cara menyembelih binatang. Contoh, kalau orang muslim penyembelihannya kalau kita penyembelihan harus orang muslim. Terus didahului mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terus menggunakan pisau yang tajam. Agar apa? Agar ketika kita menyembelih tidak merasa kesakitan si hewan tersebut. Jadi ketika kita melakukan benda tajam, gres, dia langsung mati. Terus yang keempat, tidak boleh diulang-ulang, tidak boleh srek. Itu binatang tersebut akan merasa kesakitan. Terus urat nadi kanan kiri leher, saluran nafas dan saluran makan harus putus. Jadi tidak boleh urat nadi putus, terus saluran nafas nggak putus, terus saluran makanan nggak putus, itu nggak boleh. Semuanya harus putus. Terus yang terakhir, tidak boleh diproses lebih lanjut sebelum benar-benar mati. Jadi tidak boleh kalau kita menyembelih kambing atau sapi, itu kita tidak boleh ngeleti dulu. Kita tidak boleh kita lakukan kegiatan selanjutnya sebelum si hewan itu benar-benar mati gitu. Mungkin dari Bapak cukup sekian mengenai makanan dan minuman yang halal. Semoga di dalam Bapak menjelaskan ada yang difahami dan semoga mendapatkan barokah. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Bapak, sebelum Bapak selesai, semoga anak-anak mendapatkan keberkahan dari ilmu Bapak. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.